Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Yufri, NIM 2191087, ingin menjelaskan tentang pengertian keterampilan mengelola kelas. Menurut bahasa, keterampilan artinya kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan menurut istilah, keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Kemudian mengelola. Menurut bahasa artinya mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan. Sedangkan menurut istilah, mengelola adalah penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa menjadi optimal. Sedangkan kelas artinya ruang belajar. Jadi dapat disimpulkan, mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Maka dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ilva akan melanjutkan pembacaan makalah mengenai komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Nah, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini secara umum terbagi terhadap dua bagian. Nah, yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar secara optimal. Sedangkan poin yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi secara optimal. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar secara optimal. Ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan, antara lain yang pertama, sikap tanggap. Nah, sikap tanggap ini harus dimiliki oleh guru, sebab contohnya ketika belajar, ketika guru menulis di papan tulis, maka guru harus bisa memperhatikan siswanya yang beribut di dalam kelas. Contohnya saja, guru menegurnya walaupun saat keadaan menulis di papan tulis. Sikap tanggap ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, memandang secara seksama. Guru melakukan pendekatan seperti bercakap-cakap atau menunjukkan sikap persahabatan. Yang kedua yaitu gerak mendekati dan selanjutnya memberikan pernyataan. Nah, pernyataan ini pernyataan guru terhadap sesuatu yang dikemukakan oleh siswa sangat diperlukan, baik berupa tanggapan, komentar, atau pernyataan. Nah, selanjutnya yaitu memberikan reaksi terhadap gangguan. Nah, memberikan reaksi terhadap gangguan ini seperti ketika di dalam kelas, ketika guru sedang menerangkan, namun siswanya sibuk dengan aktivitas lain, maka guru bisa menegurnya. Tetapi menegurlah dengan cara yang baik, hinaan ataupun ancaman. Nah, yang selanjutnya ialah membagi perhatian. Nah, membagi perhatian dapat dilakukan dengan cara visual dan verbal. Nah, visual itu seperti guru mengalihkan pandangan dari suatu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sedangkan verbal, guru memberikan komentar, penjelasan, dan pernyataan, serta dan lain-lain terhadap aktivitas siswa. Tetapi, guru tidak meninggalkan aktivitas siswa yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu pemusatan perhatian. Guru harus mampu memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas siswa dengan cara yang pertama menyiapkan siswa. Menyiapkan siswa tentunya setiap guru harus bisa, yaitu ketika belajar harus bisa memusatkan perhatian siswa agar bisa lebih fokus terhadap pelajaran yang diberikan. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban. Nah, ini contohnya seperti ketika kita diberikan tanggung jawab oleh guru, itu
mempresentasikan pelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu pengarahan atau petunjuk yang jelas, yaitu memberikan penjelasan-penjelasan. Selanjutnya yaitu penghentian. Nah, penghentian ini berkaitan dengan gangguan, dihilangkan dengan cara memberikan teguran. Teguran ini berupa teguran verbal. Nah, teguran verbal yang efektif itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu tegas dan jelas terhadap siswanya. Yang kedua yaitu menghindari peringatan yang mengandung unsur hinaan atau ancaman. Dan yang terakhir yaitu kelancaran atau kemajuan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai komponen-komponen kemajuan keterampilan pengelolaan kelas. Poin pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zaki, NIM 2118097. Baiklah, di sini saya akan menyambung presentasi dari pemakalah sebelumnya, yaitu terkait dengan tujuan keterampilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap guru atau seorang pendidik. Keterampilan tersebut digunakan dalam upaya kelas tersebut bisa dinamis dan dapat dikendalikan, yang dalam hal ini dapat diartikan kondusif. Adapun tujuan dari keterampilan pengelolaan kelas tersebut, yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi di sini, keterampilan seorang pendidik atau seorang guru dalam mendorong siswa agar tingkah lakunya sesuai dengan tujuan pembelajaran, tidak bias, serta tingkah laku yang dapat memberikan kontribusi positif bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pembelajaran tersebut. Selanjutnya, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Di sini, seorang pendidik atau seorang guru dibekali dengan keterampilan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan problematik yang dihadapinya, utamanya bagi upaya menghentikan semua tingkah laku peserta didik yang menyimpang atau tidak dikehendaki karena cenderung atau secara nyata dapat dipastikan merugikan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan guru mengendalikan peserta didik dan sarana pembelajaran dalam suatu pembelajaran yang menyenangkan bisa dikatakan jauh dari intimidasi, sikap otoriter, atau acuh tak acuh terhadap suasana pembelajaran yang terjadi, walaupun situasinya kurang menyenangkan. Selanjutnya, membantu hubungan interpersonal yang baik antara guru atau pendidik dengan siswa, dan juga antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, sehingga pembelajaran menjadi efektif. Selain mentransfer ilmu pengetahuan, seorang guru juga harus memiliki hubungan sosial yang baik antara peserta didiknya. Di sini, keterampilan mengelola kelas ini diperuntukkan bagi terbinanya hubungan sosial antara guru dengan siswa, dan hubungan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya bisa terjalin secara akrab, kuat, dan penuh pengertian, dan terbebas dari yang namanya rasa benci, iri, dan sikap menyalahkan antar individu secara berlebihan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari keterampilan mengelola kelas ini agar terciptanya dan juga mempertahankan kondisi atau suasana yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran tersebut. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni, NIM 2119030
Nah, baiklah, di sini saya melanjutkan penyampaian materi tentang komponen dalam pengelolaan kelas di bagian 2-nya. Nah, baik, keterampilan ini menurut Syaiful Bahari Jamarah, dia berpendapat bahasanya keterampilan itu berkaitan dengan tanggapan guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi yang optimal. Ada beberapa strategi ataupun tindakan perbaikan yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar gangguan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Guru hendaknya menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah dan kesulitan dan berusaha memodifikasi tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan dengan sistematis. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok, yaitu dengan cara memberikan tugas itu yang bersifat kelompok, sehingga kegiatan kelompok itu terpelihara. Kemudian untuk memperlancar tugas. Kemudian yang ketiga, yaitu menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah tersebut. Nah, itulah 3 strategi yang bisa dilakukan ataupun yang bisa diterapkan oleh seorang guru agar gangguan-gangguan yang terjadi pada peserta didik itu bisa terselesaikan. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.